Kajian Tafsir Al-Quran Jamaah Majelis Taklim Habarokah Pondok Chandra Indah oleh Ibu Nyaidra Haji Nurulailiyah Rigyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadur rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli syafil ulali wa mufarrijil kurubi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Wa qala aidan fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Allah Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi Allahumma wasallam salli wa barik alaihi. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimahu. Al-hadis au kama qala amma ba'd. Hadratul kiramah, segenap jamaah pengajian Majelis Taklim Al-Barokah yang kami hormati, Ibu Ketua yang kami hormati, Ibu Pendiri Majelis Taklim Al-Barokah, sekaligus Sahibul Hajatnya yang kami hormati, Ibu Haja Krisna Sahibul Bed yang kami hormati. Hamdan wa syukron ala nikmatillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan wilayahnya pada pagi yang mubarakah ini. Kalau panjenengan masih diberikan nikmat yang sangat agung, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur. Semoga sehat panjang umur ini bisa menambah takwa dan iman kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa barik alaihi. Salawat salam semoga tetap kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya dan semua umatnya ila yaumil qiyamah. Kata maqalah juga begitu, baca kaji selawat yang bersuara indah, yang bacaannya didengar sampai menembus, itu bisa pergi ke tanah suci Mekah balik-balik. Amin. Yang enggak jawab kayak satu tekono. Jadi yang jawabnya gerundel ya ndek. Makanya kita mesti saat salam dikumandangkan, saat sholawat dikumandangkan, kegiatan apapun berhenti sebentar, sak detik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa barik alaihi. Kalau begini nanti bareng-bareng ke Mekah semuanya. Amin. Begitulah indahnya karena ini perintah Allah. Jadi di mana saja panjenengan mendengarkan kajian, datang hadir di majelis taklim, kalau sudah mulai penceramahnya mengucapkan salam, diperhatikan. Walaupun setelah itu mau bicara, mau ngomong, mau makan, mau minum, monggo. Tapi salam itu wajib dijawab. Apalagi sholawat juga, karena salam itu juga keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Dan salawat itu syafaat yang menyertai kehidupan kita, ketenangan kita juga dunia akhirat, insya Allah
ketemu Rasulullah di dunia di Raudhah. Amin. Saya memang sangat keras kalau ada orang baca sholawat terus ngomong sakarpe dewi, terus gak melok moco ngomong dewi. Kadang-kadang yang ngikuti saenake. Kalau kita niatnya thalabul ilmi dari rumah di majelis taklim, ya sudah niatkan tulus ikhlas. Saya hadir niat silaturahim yang pertama. Silaturahim tazidul umri wa tazidul rizki. Yang kedua kita jihad, artinya berjuang agama Allah. Karena kata Allah, siapa yang berjuang agama Allah, intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Allah juga memudahkan urusan kita, langkah kita juga selalu dalam ridho Allah. Amin. Dan thalabul ilmi tentunya orang yang menuntut ilmu, maka Allah akan berikan beberapa derajat yang tidak pernah disangka manusia. Sudah usia panjenengan yang hadir di sini, ya alhamdulillah, yang masih 24, 25, 26 gitu. Kita bersyukur saja gitu. Tetap semangat gitu. Saya sering juga mungkin kadang-kadang ikuti kajian saya atau YouTube saya, Instagram saya gitu. Yang namanya raga dan rupa itu hanya tutupnya ini saja. Hati yang sebetulnya itu nurani kita itu adalah kepribadian akhlakul karimah kita. Makanya di dalam pengajian dalam Al-Quran itu ditegaskan kita hidup itu memang ada tata cara pergaulan. Yang namanya pendidikan kepribadian itu juga tercermin dari Al-Quran. Mungkin panjenengan masih ada kisah ingat siapa guru kepribadian yang cantik, masih ingat dulu siapa? Bukan satunya. Tahib. Masih ingat? Jadi Abi Tahib itu ya dulu di kantornya di depan Sinar Bintoro ngaji sama saya, ada mungkin 3 tahun. Jadi setelah ngaji saya bisa melihat bagaimana cara mempraktekkan sekolah kepribadian itu, ternyata bayarannya mahal sekali. Dan juga Pak, dia sampaikan Al-Qur'annya selalu. Oh ternyata di sini ya Bunda Al-Qur'annya iya. Jadi tidak menyimpang sama sekali dari ajaran Allah dan sunnatur Rasul. Itulah apalagi kita sebagai muslimah, di tahun ini tentunya usia bertambah 2023 Masehi ini kita masih di suasana tahun baru atau bulan Januari. Tepatnya 23 Januari kita tanggal 1 Rajabiyah. Tanggal 1 Rajabiyah. Kita persiapkan dari sekarang. Kita siapkan diri kita, jiwa raga kita. Untuk apa? Untuk menambah ibadah. Banyak ibadah-ibadah di dalamnya yang sangat-sangat membawa berkah dan berpahalanya besar. Tidak hanya sekedar puasanya, tasbihnya, sedekahnya. Di Al-Quran yang kita kaji, yang kita bawa setiap saat, yaitu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baca Al-Quran dapat pahala, tapi lebih wajib Al-Quran itu kita kaji artinya atau terjemahnya, biar tidak salah. Itulah itu sekalian, gunanya kita thalabul ilmi. Setan itu paling tidak senang kalau ada orang ngaji, karena kalau udah ngaji itu tahu tentang halal dan haramnya kehidupan, baik dan jeleknya. Jadi kalau ada orang ngaji itu setan ngute, nek gak ngantuk, ya untuk males ya. Ya itulah Bu Muji ya. Tetapi insya Allah kalau kita sudah niati bismillah, apalagi yang kita kaji Al-Quran, insya Allah berkahnya besar. Okay? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bersama-sama kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga akan menjadi hajatnya Ibu Haja Endang Mujiono yang saat ini sebagai Sohibul Hajat,
Sohibul Bait, Ibu Haja Krisna Budi, kita semuanya monggo mohon kepada Allah doa yang mustajabah suratul Fatihah ini, semoga Allah berikan keberkahan yang agung, selalu sehat walafiat, panjang umur, diberkahi usaha kita, disukseskan semua ikhtiar usaha kita, selalu dibahagiakan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah di dunia hatta akhirah. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa li baitil kiram wa ila jami'il malaikatil muqarrabin khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa walidina wa walidikum wa ustadina wa ustadikum wa limaqasidina wa hajatina wa hajatina wa hajatikum majlis ta'lim al-barakah barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. A terus ong ditenggorokan ya. Jadi bacanya begitu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa itu juga ada satunya diankan ya. Illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma ya karena baknya kepalanya imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Qawlan karima. Ya, waghfid lahuma janahadh dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Wa ati dhal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubaddir tabdira. Innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Shadaqallahul azim. Monggo kita baca bareng-bareng. Oke, dari ayat 25 ke ayat 23 sampai 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم. Kata Allah dijelaskan beberapa tata krama pergaulan. Pengajian ada tata keramanya, dalam keluarga ada tata keramanya, bicara ada tata keramanya, terutama kehidupan sehari-hari ini, supaya kita selalu dapat rahmat Allah. Kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ayat Allah, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan Allah telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah dan hendaklah kamu berbuat baik walidain ihsana, kedua orang tuamu yaitu bapak ibu. Artinya kita tidak ada yang disembah selain Allah. Kata Allah, berbuat baiklah yang pertama kepada kedua orang tua yaitu bapak ibu. Kalau setelah kita begitu, kata Allah, imma yablughanna indakal kibar ahaduma aw kilahuma fala takul lahuma uff. Jika salah seorang atau orang tua kami, maksudnya ayat, kedua orang tua kami semua sudah berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, kata Allah, maka sekali-kali janganlah engkau ngomong gitu aja lagi, ngomong begitu lama gitu aja tuh, begitu tuh sudah tidak boleh sama Allah, apalagi ngomong yang tidak baik. Sama apa sajalah, hanya sepatah kan itu itu ya. Apalagi kita panjang lebar, cerewet bobuk lah, terus banyak dia akhirnya. Sepertinya pembicaraan itu biasa karena kita sudah kebiasaan bersama-sama, jadi sepertinya tidak ada apa-apa. Tetapi sebetulnya kita harus menghindar karena tata krama Al-Quran itu wajib diamalkan. Mungkin kemarin, dulu-dulu atau tadi pun apa sih mah? Nah gitu masih bisa begitu. Tetapi sudah ngajinya lebih baik falyakul khairan aw liyasmut. Kata Nabi, tidak bisa ngomong yang baik agar didiam. Dan sebaik-baik anak kita mesti minta maaf. Ya Bu, berani Bu ya. Bagaimanapun kita meskipun benar. Kalau itu kita praktekkan, kita tidak usah ngajari anak cucu. Pasti anak cucu kita tinggal menirukan karena kita jadi cermin yang baik. Kata Allah, saja tidak boleh. Wala tanharuma wa kullahuma qaulan karima. Kalau sudah Allah memberikan seperti itu, ya janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan yang maka janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya, orang tua kita, perkataan yang karimah. Karimah itu yang mulia, yang baik ya. Karim itu mulia, karim juga baik. Jadi yang terbaik. Kita tempatkan orang tua yang juga yang terbaik. Meskipun kita capek, ada orang tua, tetap orang tua yang duduk di kursi kita berdiri. Atau bagaimana caranya, yang penting itu memuliakan orang tua, tidak harus memberikan makanan yang enak atau bagaimana panjenengan nyiapkan. Tapi orang tua di mana saja selalu mengharapkan perkataan yang indah dari anak-anaknya, akhlakul karimah yang baik dari putra-putrinya. Artinya Jawa baik itu tidak harus tiap hari makanannya enak-enak terus. Apa artinya persiapan makanan sak kulkas enak-enak, tapi tidak pernah ada omongan yang santun ini. Jadi maksudnya Allah meningkatkan pergaulan kepada orang tua begitu. Seandainya kita diuji oleh Allah, anak-anak, cucu-cucu ada yang tidak seperti ini,
dianjurkan oleh Allah, maka kita kembali kepada Allah. Setiap hal yang buruk terjadi, maka itulah sabar yang harus kita jalankan. Sabar dan ikhlas. Ketika yang baik datang, kita bersyukur. Jadi kalau itu ya wis lah, bukan kita terus putus asa. Tetap sampai kapanpun orang tua tidak harus diminta, pasti mendoakan anak-anaknya, keturunannya. Ya, insya Allah semakin hari bertambah usia kita, bertambah ilmu kita, terus bertambah manfaat. Tidak usah harus dari siapa saja, dari diri sendiri. Asalnya dari mana? Dari ilmu, dari guru. Nah, iya, aku menyadari kemarin banyak yang salah, harus saya rubah sendiri. Ayatnya kan begitu, Allah tidak akan merubah nasibnya suatu kaumnya, hambanya, kecuali kita yang harus merubah sendiri. Hari ini aku mulai begini, hari ini aku harus begini, begitu. Orang itu hanya tahu luarnya saja. Semuanya yang tahu segalanya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mari yang saya sertakan sekarang, orang yang ahli ngaji Al-Quran, jangan ada prasangka sebiji zarah pun kejelekan kepada sesama manusia, utamanya kepada Allah. Oh itu saat ini kok gini, paling gini. Ya Allah saya ini kok begini. Jadi tidak ada begitu. Kita sempurnakan iman kita sesuai dengan sunnatul Rasul. Tidak akan sampai iman seseorang ini tidak baik, tidak kuat sebelum dia mencintai sesamanya seperti mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum, tidak mencintai, tidak beriman seseorang kecuali dia kepada sesama, apalagi sesama jamaah. Kita ini saudara ini, saudara dunia akhirat, saudara perjuangan, seperjuangan. Ini berjuang namanya. Pengajian, perjuangan, ya capek. Jalan dari Mangga ke sini, jalan dari Tropodo ke sini, ya bukan jalan kaki. Wong naik mobil saja ya capek, naik motor saja ya capek. Tapi tetap itulah. Jadi pergaulan kepada tata krama, terutama ini kepada orang tua kita. Terusnya ayat, ini khusus tata krama kepada orang tua, artinya orang tua, mertua kita ya orang tua kita, ya tidak ada beda. Itulah mertua, panjangnya cerewet terus kata urus ya jangan. Karena apa? Suami kita mengurus kita kok orang tuanya nggak diurus, keliru. Paling tidak mengurusnya dengan doa. Dan kalau dia memang cerewet, biarkanlah itu sudah pribadinya sendiri. Apa nggak bisa dirubah? Bisa dengan doa. Insya Allah doa kita terus, maka di usia senjanya, di usia tuanya dia jadi orang baik. Kita tidak tahu, itu rahasia ilahi. Terusannya ayat, wafid lahuma janakhal dhulli binir rahman wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tua. Kita berikan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, artinya berdoalah, ya Allah sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik dan menyayangi kami di waktu kecil. Dan itu tidak sembarangan, ayat itu Al-Quran. Ibu-ibu tidak usah balas apapun, setiap 5 waktu itu sudah paling bagus. Pokoknya di sela-sela doa kita jangan lupa Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu Al-Quran. Tidak sekedar kata-kata kiasan atau makalah. Jadi sempat-sempatkanlah, walaupun tidak berdoa panjang lebar, cukup doa orang tua dan sapu jagat sudah bagus. Misalnya ibu-ibu ke susu, keburu kemana, tetap aja lah istighfar, astagfirullahaladzim 3 kali, berdoa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, misalnya langsung begitu. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai enggak apa-apa. Kalau kita bilang ya Allah ampunlah zakat, boleh.
Tetapi sebaik-baik kita muslimah, ucapkanlah kalimat thayyibah, yaitu ayat Allah. Allahumma gfirli, boleh ditambah begitu, banyak gitu. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cukup rabbil firli, ya tidak apa-apa. Yang penting tujuannya artinya sama. Jadi kita doakan, kita bahagiakan dengan indahnya akhlak kita, doa yang baik ya. Beliau yang mengantar kita, mendidik, mengasihi di waktu kecil sampai dewasa ini. Bahkan kadang-kadang kita sudah berkeluarga saja masih butuh dengan orang tua. Kadang tidak hanya sekedar doanya, tenaganya gitu. Itulah ibu sekalian, kita wajib menghayati, mempraktekkan ayat ini. Insya Allah setiap doa kita lembari, kita angkat dengan doa ini, apa menjadi tujuan kita segera dijawab oleh Allah. Amin. Boleh ditambah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita ini zalim kepada Allah. Terus diwesuwe hat kayak gini sih sambat. Ada kekurangan sedikit masih sambat terus. Sholat masih keter-keter. Apa ya keter-keter itu? Kadang masih telat-telat misalnya. Mengaji aja kadang masih begitu kurang istiqomah. Jadi itulah yang makanya doa Rabbana zalamna itu bagus. Kita ini merasa masih banyak dosa kepada Allah. Orang kalau merasa baik, merasa amalnya sudah banyak, ini orang yang rugi. Jadi merasa kita masih banyak dosa, banyak kekurangan, Allah itu senang. Jadi doa itu insya Allah untuk kehidupan tata krama kita kepada orang tua, Allah senang. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Allah. Tuhanmu telah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang-orang yang baik, maka sungguh dan Allah Maha mengampuni kepada orang-orang yang bertobat. Allah tahu kita tidak hanya sekedar ngomong bicara di mulut, tapi tembus di hati. Walaupun saat ini pun jenengan tapi sakjane aku yo gak sakno males. Berarti Allah juga tahu saking kae. Nah, jadi bahasa-bahasa begitu mulailah. Kalau memang kita tulus-tulus saja beneran ya. Eman-eman begitu loh Bu. Eman kita ini. Kita itu hidup iman sementara, kesana pasti. Usia berapapun pasti Bu. Saya di Jakarta kemarin itu Masya Allah ketinggalan 2 jamaah. Satu teman seperjuangan, satu jamaah saya di Rungkut. Bagaimanapun santri itu mesti mencari gurunya dulu. Ibu, suami saya tidak ada, gitu Masya Allah. Sepurane yo, aku pas dakwah nang Jakarta yo. Tak dongakno teko kene, mugi-mugi doa safarku diterima Allah. Amin. Jadi itulah. Begitu Jumat, subhanallah. Hari Jumat enggak adanya. Mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Siangnya di Jumatan berita duka lagi. Subhanallah, punya Khadijah jangkrik. Ya Allah, itu juga. Ya begitulah ibu sekalian. Saya ternyata juga kembali ke sana. Setiap hari berjuang sama saya, sama semua mubalighun. Ya pasti ke sana nanti. Kita nggak tahu jadwal kita. Maka mari kita malu kepada Allah sebelum kita taubatan nasuha. Panjenengan harus malu kalau belum punya sangu. Jangan Allah lapo wedi mati, tidak begitu. Bukan kita bicara takut mati atau enggak takut, tapi kita malu enggak kalau pulang enggak bawa apa-apa. Kita pasti malu Bu. Itu doanya ada di dalam Adibaiyah itu. Ada di situ. Wasatarta birida ilmaghfirati uyuba. Ya Allah, tutupilah aib-aib kami, ampunilah dosa-dosa kami dengan taubat kami. Ya Allah, saya malu kalau saya menghadapmu tidak membawa apa-apa. Jadi kita mesti malu, jangan Allah wae mati ya mati, bukan begitu Bu.
Kita manusia yang santun sebagai orang muslimah. Yang kita bawa doa yang baik. Ya Allah, Ibu, ayo saling mendoakan ya. Kita mudah-mudahan masih diberikan sehat panjang umur, umur yang barokah, rezeki barokah, keluarga barokah, perjuangan barokah. Kata-kata kita, ucapan kita itu doa yang mustajabah, yang tidak terasa. Jadi kalau panjenengan bicara yang benar, kalau tidak senang ya diam aja lah, daripada nembus ke diri kita sendiri. Ya. Kalau memang kita memang baik ya baiklah. Walaupun tak dongakno jenengan nang segera enak, nang segera ini. Mudah-mudahan cucu jenengan ya begitulah. Kata-kata itu kembali kata Allah, karena kamu tulus Jibril, longna iku angkat derajate putune. Alhamdulillah. Begitu Allah. Jadi kita bukan sok-sokan alim, sok-sokan begini berbuat baik, tidak. Benar-benar lillahi ta'ala. Jadi begitu ya, kita hargai perjuangan orang-orang saudara kita yang telah tiada. Jadi hargailah. Makanya ada kata-kata hargailah semasa dia masih ada. Siapa? Ibu pendiri, ibu ketua aja. Podo-podo masih ketua kan ya podo. Pasti panjangnya harus bisa. Walaupun dia biasa saja, walaupun itu derajatnya apa saja, masih sedikit ada beda. Itulah namanya tata krama pergaulan. Ya opo itu lebih ketua, jarno tala masih cerewet, misalnya begitu. Jadi tetap bahasa yang santun, Al-Quran itu kita kedepankan. Ya. Kalau sudah Allah tahu mahanya, yang maha tahu segalanya, hati kita, maka tetap kita ucapkan yang baik, kita punya prasangka yang baik, dan Allah juga tahu kita taubatnya tidak setengah-setengah. Itu Ibu. Jadi Mbak Upi Tahib itu kalau ngaji benar-benar ya, kalau ngaji itu ya insya Allah banyak yang kenal lah dulu di majalah, koran dan kaca layar itu ya. Upi Tahib itu lama, 3 tahun lebih mungkin. Saya masih Mbak Vina, belum ada Mbak Radin. Sampai sekarang pun walaupun tetap akhlakul karimah, tetap akhlakul karimah. Karena apa, benar-benar orang itu benar gitu ya Bun, Ustazah. Walaupun nggak pinter tapi paham, ngerti difahami, ngerti diamalkan. Jadi segala yang terjadi itu semua diambil hikmah yang baik. Sudah Al-Quran menegaskan, ngajinya nggak pernah kesusu, 1-2 ayat terus sampai pengertiannya luas. Setelah itu dipraktekkan kepada murid-muridnya. Begitu panjenengan setelah ngerti diamalkan untuk diri sendiri, baru ke yang lain. Kalau sudah begitu Allah, kata Allah ayatnya selanjutnya, wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wabnas sabili wala tubadzir tabdzira. Allah. Dan berikanlah haknya kepada kerabat yang dekat, juga pada orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Kita juga terlalu boros ya tidak boleh, tetapi Allah mengingatkan, ada haknya fakir miskin, ada haknya ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan. Itu doanya orang musafir dijawab oleh Allah. Jadi sering saya kadang ditanya sama sesama penumpang pesawat sesudah di sana, panjenengan dari Surabaya? Iya. Oh panjenengan musafir ya? Kadang di musola, Ibu tolong ya, saya berdoa diamini, atau Ibu doa saya aminkan, doa Ibu mustajabah. Ya prasangka bagai, ya Allah mugi-mugi kita ketemu di musim mustajabah. Padahal tidak kita kenal, kita tidak kenal kan, kita di musola, di masjid. Ya. Subhanallah, itulah sesama saudara muslim begitu. Jadi ada haknya fakir miskin, kita sampaikan. Haknya ibnu sabil, orang berjuang, disampaikan. Artinya ya apa sajalah seadanya harta kita. Kalau memang itu memang banyak besar, sudah zakat, ya kita keluarkan zakat yang semestinya. Artinya boros itu menghambur-hamburkan. Ya sebagaimana orang boros itu, terus apa saja dibeli tetapi tidak dimakan.
apa saja dibeli mahal-mahal tapi juga mubadir. Nah, ini memang dilarang, katanya ada ayat selanjutnya soalnya. Jenengan biasakan, makanan ini mubadir ini konjone setan, kan begitu. Jadi itu sudah ayat Allah. Nah, kita diberikan seperti itu kata Allah. Maka terusannya ayat, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Allah. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros, orang-orang pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan. Na'udzubillah. Serta orang-orang yang sangat ingkar kepada Allah. Jadi memang kita tidak boleh timbangan di panganan tak lungno lapo aku mangkel kok tak buah ae. Na'udzubillah. Makan banyak itu loh, tukang sampah apa saja masih banyak yang menunggu, ditumpuk aja. Saya kalau sama seperti itu, masya Allah, dulu masih almarhum Abah, subhanallah, setiap hari melihat kulkas, setiap hari pagi siang sore. Jadi anak-anak, meskipun kamu tuh kalau tidak mau dikasihkan siapa saja, dibawa pulang atau untuk orang minta-minta atau kemana saja, jangan ada makanan, terutama makanan. Kita ini masya Allah kerja ini butuhnya makan. Setelah ada makanan yang enak-enak malah terbuang, kita mungkin boleh bosen. Kalau memang bosen ya jangan beli yang tidak bosen ya. Kalau memang kita tidak harus beli banyak, ya beli secukupnya. Kalau beli banyak memang mau berbagi, ya bagus ya. Jadi makanya kenapa ayat ini ada, karena Allah sudah maha tahu bahwa manusia itu begitu. Kalau sudah boros, kalau sudah angkuh, sudah sombong, makanan lebih baik dibuang daripada dikasihkan orang. Jadi itulah manusia. Dan ingatkan, orang-orang yang seperti itu adalah teman-temannya syaitan. Na'udzubillah. Semoga kita selalu dapat petunjuk dari Allah. Amin. Apa yang kita jalani selama ini sesuai dengan aturan Allah. Amin. Semua dosa-dosa kita diampuni Allah. Amin. Perjuangan kita, ibadah kita diterima Allah. Amin. Sehingga kita kelak pulang ke hadapan Allah semuanya derajatnya husnul Khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian ibu sekalian ayat yang saya sampaikan. Sebelum berdoa, mohon barokah Fatihah untuk guru kita, saudara kita Syekh Ali Jabir yang tepat 14 Januari kemarin adalah khalnya yang kedua. Itu juga tidak terasa Bu Bambang. Nah, mungkin yang lihat status saya ya ikut. Nah, kalau tidak lihat mungkin tidak paham. Begitulah sambungan antara guru dan santrinya, muridnya, jamaahnya. Tidak harus selalu ketemu. Orang yang dekat itu tidak harus selalu telepon. Tetapi apa? Sambungan hati nuraninya ini dekat. Doa kita selalu. Saya juga tidak ada acara, maksudnya silaturahim ke sana atau acara ke Al-Balad, tetapi Allah itu tahu. Oh ternyata apa? Tertulis di situ. Baru sehari di sana, subhanallah. Bu ini Bu ada si Amber. Iya dah. Mbak Rosa itu. Ya Allah, halnya yang sudah. Sekarang di Cianjur, di Haji Rambi, tinggalnya keluarganya. Karena dulu di Jatinegara itu adalah kontrak. Indahnya kita ini kalau dekat, misalnya ya Nyun Sewu ya, ini ngaji sanrangkan. Oh iya, terang aja sidak ambek kuliah. Gelek panganan misalnya. Itu sering kesana, dekat tidak. Dekat itu tidak harus dengan harta benda. Dekat itu dengan doa. Subhanallah, saya nangis, masya Allah. Artinya apa? Saya diingatkan untuk mendoakan beliau untuk siar. Ya seketika itu, paling tidak jalinan silaturahim bisa terjalin kembali.
yang selama ini memang sama-sama jauh, tapi apa? Tiap hari, tiap saat berdoa walaupun hanya sebatas Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Karena apa? Semoga ilmunya bermanfaat. Apa yang sudah beliau perjuangkan menjadi jariah. Subhanallah. Ya Allah, begitulah Allah mengatur indahnya. Jadi bersama-sama saat pengajian bisa mendoakan beliau. Waktu saya kajian di kantornya, di manalah waktu dakwah di Jakarta itu bisa terus dibawa. Saya juga kumandangkan muslimin muslimat semuanya di mana saja berada, saudara se-Indonesia khususnya, itu adalah ulama kita, guru besar kita. Paling tidak barokah Fatihah. Insya Allah tidak ada yang sia-sia, doa yang baik itu akan membawa kebaikan. Kita selalu sehat panjang umur, ilmunya beliau bermanfaat kepada kita semua, dan perjuangan beliau diterima Allah, derajatnya husnul khotimah. Pentingnya. Jadi kita dekat, marilah kita dekat dengan doa. Saya tidak tahu saya didoakan panjenengan apa saja, saya tidak tahu. Saya mendoakan panjenengan, jenengan juga tidak tahu. Tapi itu yang terbaik. Kata Allah, doa orang yang didoakan tidak tahu itu cepat makbul, cepat dijawab oleh Allah. Siapa saja, tidak harus dengan saya, dengan siapa saja panjenengan. Saya juga begitu. Ya Allah, mungkin ini hidayah beliau. Bahkan orang-orang yang mendolimi kita, tetap kita doakan yang baik. Jangan kita input yang tidak baik. Ya. Tunjukkanlah, bukan kita sok gimana lah. Tidak. Justru orang yang tidak baik, orang yang mendolimi, kalau kita doakan dia jadi orang baik, itu surga kita. Ya. Kenapa Bu, dia sama kita juga jelek, kok dia nggak baik sama kita, kok biarin aja. Bukan, kita tunjukkan menjadi muslimah yang baik. Jadi kejahatan, keburukan jangan dibalas dengan yang sama. Kita berusaha membalas yang terbaik. Insya Allah yang kita harapkan syafaat Rasulullah, barokah dari Allah, ridha Allah menyertai kehidupan kita di dunia hatta akhirat. Amin. Semoga majelis taklim ini barokah istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin. Al barokah, makanya barokah terus dibawa saja kemana yang barokah. Amin. Semoga kita juga selalu sehat walafiat dan umur, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala dunia as-solihah. بركات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محمد صلى الله عليه وسلم وخصوصا المرحوم Syekh Ali Jabir wa ila jami'a ahli kubur, ahli kuburnya semua jamaah saling al-barokah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ahli al-baqi wa ahli al-ma'na. lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين يا رب العالمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. حمد الشاكرين. آمين. حمد الناعمين. آمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. آمين. اللهم معرفة النزوم معرفة الله. آمين. قد سر الله. آمين. سر محمد صلى الله عليه صلى الله وسلم. وسلم بارك يا عليه. الله يا الله يا الله. آمين. بكل شيء جدا وجده النبي يا أرحم الراحمين. آمين. رب هب لي من الصالحين. آمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. آمين. ربنا وتقبل دعاء. آمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا آمين. وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. آمين. إن الله لا يخلف الميعاد. آمين. إن الله لا يخلف الميعاد. آمين. إن الله لا يخلف الميعاد. آمين. اللهم يسر لنا وبارك لنا زيارة مكة والمدينة آمين. بشفاعة رسول الله صلى الله عليه اللهم صل وسلم وسلم وبارك عليه. وببركة القرآن الكريم. آمين. وببركة صلة الرحم. آمين. يا أرحم الراحمين. آمين. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. آمين. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. آمين. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. آمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. آمين. يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم يا قاضي الحاجات. آمين. Ya Allah, panjang kabulkan hajat kami semua nama saling al-barakah. Amin. Amin. Ya Allah, panjang muliakan derajat kami semua. Ya Allah, panjang muliakan istiqomahkan majelis taklim ini. Amin. Ya Allah, muliakan di sini sampai ke surga. Amin. Ya Allah. وحاجاتنا وحاجاتكم في الدين والدنيا والآخرة. آمين. يا أرحم الراحمين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي آمين. الآخرة حسنة آمين. وقنا عذاب النار. آمين. وقنا عذاب النار. آمين. وقنا عذاب النار. آمين. وأدخلنا الجنة مع الأبرار. آمين. برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. آمين. وصلى الله على سيدنا صلى وسلم محمد وبارك عليه. والحمد لله رب العالمين. آمين. بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin, amin ya mujibal sa'ilin wal afu minkum. Semoga Allah mengabulkan hajat kita semua, dipertemukan lagi dengan keadaan yang lebih indah dan barokah bersama ridho Allah.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.